Assalamualaikum. Hai, nama saya Anissa Rizkia. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kas kecil. Nah, sekarang mari kita mulai. Di dalam materi akuntansi ada yang namanya kas kecil, atau dalam bahasa Inggris yang kita kenal itu namanya petty cash. Nah, jadi sebenarnya kas kecil itu apa sih? Terus gunanya apa? Terus seandainya tuh kalau kita tidak buat kas kecil boleh atau enggak ya? Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kas kecil. Nah, kas kecil itu adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak harus dibayar dengan cek ataupun giro. Seorang akuntansi meminta uang untuk membayar beban listrik sebesar 200.000. Nah, besoknya lagi dia meminta uang lagi untuk membayar beban air sebesar 300.000. Kan nggak mungkin tuh kita ngambil uang ke brankas, pasti ribet kan? Nah, itulah dia fungsinya adanya kas kecil untuk mempermudah pekerjaan. Nah, oleh karena itu, salah satu fungsi dari kas kecil itu untuk mempermudah dana pembayaran pada jumlah yang kecil. Kalau seandainya kita tidak membuat dana kas kecil gimana? Ya boleh aja sih, karena itu sifatnya opsional. Jadi balik lagi ke fungsi kas kecil itu, karena fungsinya itu untuk mempermudah pembayaran pada jumlah yang kecil. Nah, tadi tuh misalnya ada pembayaran beban-beban, nah itu kan kita nggak mungkin lagi minta ke kas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ada dua metode dari pengisian dana kas kecil, yaitu yang pertama ada metode interest atau metode dana tetap. Nah, yang kedua itu ada metode fluktuasi. Nah, yang pertama itu ada metode interest atau metode dana tetap. Pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap dan seperti semula. Nah, yang kedua itu ada metode fluktuasi. Di dalam dana kas kecil, metode fluktuasi, pemakaian kas kecil oleh kasir dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dana kas kecil ditentukan dalam jumlah yang tetap. Nah, ini ada salah satu contoh soal yang melakukan transaksi yang menggunakan metode interest dan metode fluktuasi. Mari kita bahas sama-sama ya teman-teman. 20 melakukan pembentukan kas kecil sebesar 2 juta yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan tanggal 16 pada setiap bulannya. Nah, PT Makmur Sejahtera melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 4, membayar beban telepon sebesar 160.000. Pada tanggal 5, membayar beban listrik sebesar 350.000. Pada tanggal 8, membayar beban angkut penjualan sebesar 220.000. Pada tanggal 10, membeli perlengkapan kantor sebesar 150.000. Pada tanggal 12, membayar beban koran dan majalah sebesar 120.000. Pada tanggal 14, membayar beban perbaikan gedung sebesar 300.000. Pada tanggal 16, melakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 1.300.000. Nah, pada tanggal 21, melakukan pengurangan kembali dana kas kecil sebesar 500.000. Nah, setelah kita sudah baca soal yang ada di atas ini, mari kita bahas ya. Nah, cara mencatat ayat jurnal pada metode dana tetap ini hanya mencatat 2 kegiatan saja. Yang pertama pada saat pembentukan dana kas kecil, dan yang kedua pada saat pengisian kembali. Nah, pada tanggal 1 September, PT Makmur Sejahtera melakukan pembentukan kas kecil sebesar 2 juta. Nah, maaf ya, aku salah tulis di situ, aku tulis 1.300.000. Nah, yang benar itu ada 2 juta. Nah,
Nah, karena kas kecil kita bertambah, maka kas kecil di debit. Dan kas besar kita berkurang, maka kas terletak di kredit. Nah, pada saat transaksi pada metode dana tetap ini tidak di jurnal ya. Berarti jika ada transaksi-transaksi itu di dalam metode interest ini kita kosongkan saja, karena itu tidak di jurnal. Tetapi di metode fluktuasi kita tetap jurnal dengan cara beban telepon kita kan sudah berkurang, berarti beban teleponnya di debit, dan kas kecil kita sudah berkurang, berarti kas kecil letaknya di kredit. Nah, tanggal 16 itu kan pengisian kembali. Pada metode interest, macam-macam beban atau pengeluaran tertulis di debit dan kas tertulis di kredit. Seperti yang sudah ada di tabel, macam-macam beban 1.300.000 terletak di debit dan kas sebesar 1.300.000. Kenapa 1.300.000 sih? Karena sistem dana tetap yang kita pakai, maka saldo kas kecil selalu sama sesuai kebijakan manajemen. Makanya ketika kita melakukan pengisian kembali, kas kecil besarnya pasti sama dengan jumlahnya, dengan total pengeluaran yang sudah kita lakukan. Nah, pada metode fluktuasi, kas kecil di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Karena kas kecil kita bertambah 2 juta dan kas besar kita berkurang sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 21, pengurangan dana kas kecil sebesar 500.000. Pada metode interest, kas terletak di debit sebesar 500.000 karena kasnya itu berkurang dan kas kecil kita juga berkurang sebesar 500.000. Dan pada metode fluktuasi sama seperti interest karena kas kita juga berkurang dan kas kecil kita juga berkurang. Kas kita berkurang sebesar 500.000 dan itu letaknya di debit, dan kas kecil kita juga berkurang sebesar 500.000 dan itu letaknya di kredit. Nah, segitu aja ya penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, bye-bye.